Masih qabla al-bitsah sebelum kerasulan, apa istilahnya? Ya sebelum Nabi menjadi rasul. sebelum Nabi menjadi rasul. Ya sebelum Muhammad menjadi rasul. Atau gampangannya sebelum Islam gitu aja lah. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa la haula wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil waftah lana futuhal arifin warzuqna al-ikhlas fil ilmi wal amal. Allahumma amin. Baik. Alhamdulillah kita melanjutkan mengaji kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam yang ditulis oleh Al-Hafidz Imam Ahmad bin Ali bin Hajar Al-Asqalani yang wafat tahun 852 Hijriah rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Dan sekarang kita masuki bab yang baru ya, yaitu babus syarikah wal wakalah. Nah, silakan dibaca dulu. Allah Ta'ala babus syarikah, tentang syarikah wal wakalah dan wakalah. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, qala, beliau berkata, qala Rasulullah, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, ana, Allah sendiri maksudnya. Ya. Salitu syarikah, ini yang ketiga dari dua orang yang bersyarikat. Malam yakhun, selama tidak berkhianat, ahaduhuma, salah satu dari keduanya, sahibahu, temannya, kepada temannya. Faida, maka apabila khana berkhianat, kharaj itu aku akan keluar min bainihima, dari keduanya. Rawahu Abu Dawud, hadis riwayat Abu Dawud, wa sahihul Hakim, dan sahihnya Al-Hakim. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bil ilmi fid dunya wal akhirah. Wa dakhalahu fasiya jannatihi wa taghammadahu bi rahmatihi. Allahumma amin. Babus syarikati wal wakalah. Babus syarikah. Maka di sini beliau membahas atau membuat judul dengan dua kata. Yang pertama adalah syarikah atau dua istilah. Yang pertama adalah syarikah, yang kedua adalah wakalah. Ya, asyarikah. Apa yang dimaksud dengan syarikah? Secara sederhana, syarikat itu adalah akad kerjasama. Ya, akad kerjasama antara dua orang atau lebih. Ya, antara dua orang atau lebih. Ya. Dengan pembagian hasil antara keduanya, ini syarikah. Ya mungkin kita bisa terjemahkan dengan serikat. Ya bisa diterjemahkan serikat atau bisa diterjemahkan akad kerjasama juga boleh, terserah. Adapun wakalah ini jelas, kita sudah pernah baca tentang hadis tentang masalah wakalah. Misalkan hadisnya Urwah al-Bariki, ya, yaitu perwakilan. Al-wakalah berarti apa? Akad perwakilan. Akad perwakilan. Maka di sini beliau akan menyebutkan beberapa hadis yang berhubungan dengan syarikah dan juga dengan wakalah. Hadis yang pertama atau hadis nomor 756. Qala al-musannifu rahimallah an Abi Hurairah, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, qala, beliau mengatakan, qala Rasulullah, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Allah taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman. Nah, hadis yang semacam ini disebut dengan hadis apa istilahnya? Hadis qudsi. Ya, jadi hadis kok Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan Allah berfirman. Allah berfirman. Berarti ini hadis diriwayatkan Nabi dari Allah. Berarti apakah hadis itu enggak diriwayatkan dari Allah? Jadi gini. Hadis itu ada dua model. Ya, ada dua model periwayatan. Ada periwayatan yang Nabi sendiri langsung mengucapkan. Ya. Misalkan Nabi mengatakan gini, ini hadis. Model yang kedua, Nabi SAW mengatakan tapi meriwayatkan dari Allah. Allah berfirman. Maka persamaannya apa di antara dua hadis ini? Persamaannya pertama, yang dua-duanya sama-sama dari Allah. Kenapa? Karena Nabi ketika menyampaikan sebuah hadis tidak mungkin apa? Berasal dari dirinya sendiri. Allah menyampaikan wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nabi tidak mungkin berbicara dari hawa nafsunya. Kalau hubungannya dengan masalah agama.
Kalau syariat Nabi itu nggak mungkin bikin sendiri, nggak mungkin. Dan semua yang diucapkan Nabi berhubungan dengan syariat Islam berasal dari wahyu Allah. Maka sama-sama hadis, sama-sama, kalau dua-duanya sama-sama wahyu. Nah, perbedaannya apa sekarang? Perbedaannya yang pertama, ya, kalau hadis biasa, susunan kalimatnya itu dari Nabi, tapi maknanya dari Allah. Susunan kalimatnya dari Nabi, maknanya dari Allah. Adapun kalau hadis qudsi, maknanya dan susunan kalimatnya dari Allah. Ya, itu hadis qudsi. Perbedaan yang kedua, ya, antara hadis hadis qudsi dengan hadis biasa adalah cara meriwayatkan. Kalau hadis biasa, maka Nabi tidak mengatakan Allah berfirman, enggak, tapi Nabi langsung berbicara apa. Tapi kalau hadis qudsi, Nabi pasti menyebutkan dari Allah. Allah berfirman. Ya, maka ini cirinya apa? Hadis qudsi. Ini hadis qudsi. Ya. Maka di sini Nabi bersabda apa? Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ana aku," yaitu Allah, "salitsus syarikaini." 3 dari 2 orang yang sedang berserikat. Dalam artian, kalau ada 2 orang yang berserikat, aku ada di situ, kata Allah. Tapi perlu difahami, Allah di situ di antara 2 orang yang berserikat bukan artinya zatnya Allah ada di situ. Ya, tapi apa? Allah Subhanahu wa taala mengetahui, Allah memberkahi. Jadi bukan zatnya Allah ada di situ. Ya. Zatnya Allah ada di situ. Kalau misalkan zatnya Allah ada di situ, misalkan di dunia ini ada 1 juta orang yang sama-sama berserikat, 2 orang di Indonesia 2 orang, Jepang 2 orang. Akhirnya apa? Zatnya Allah jadi banyak, nggak mungkin, mustahil, masuk akal. Jadi yang dimaksud di sini ana salitsus syarikain, saya, ya, kata Allah, aku adalah bagian ketiga dari 2 orang yang sedang berserikat. Allah mengetahui, Allah memberkahi, ya, Allah memberikan kebaikan pada mereka. Ya, jadi bukan apa? Zatnya Allah di situ. Karena kita tahu dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah, ya, bahwanya Allah Subhanahu wa taala bersemayam di arsy-Nya. Ya, tsumastawa 'alal arsy. Arsy di mana? Ya, di langit. Ya, tsumastawa ilas sama, fasawahunna sab'a sama, tsumastawa ilas sama, kemudian Allah beristiwa di langit. Allah menyampaikan, "Amintum man fis sama," apakah kalian tidak beriman kepada yang ada di langit? Maka Allah ada di langit. Ya. Maka di sini, ya, kita tidak bisa terjemahkan atau tidak bisa kita maknai bahwasanya Allah bersama, yaitu wujudnya, zatnya enggak mungkin. Tapi Allah memberkahi, Allah memberikan kebaikan. Kepada siapa? 2 orang yang berserikat, bekerja sama dengan akad syarikah. Dengan syarat apa? Malam yakun, selama tidak berkhianat ahaduhuma, salah seorang, sahibahu, kepada temannya. Selama tidak ada yang khianat. Dan ini cukup sering terjadi. Kita kan, ya, mungkin sebagian dari kita pernah dengar, ya, kerjasama kemudian apa? Dikhianati partner bisnis, bondone di kaum Melayu atau yang semacamnya. Ya, kadang ya seperti itu. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, Allah bersama 2 orang yang berserikat selama tidak ada yang khianat. Fa idza khana, jika ada yang khianat, kharajtu min bainihima, maka saya keluar dari keduanya. Dalam artian keluar apa? Allah tidak memberkahi, Allah tidak memberikan kebaikan. Rawahu Abu Dawud, hadis riwayat Abu Dawud, wa shahhaul Hakim, dan disahihkan oleh Al-Hakim. Maka hadis ini memberikan beberapa pelajaran. Pelajaran yang pertama, termasuk akad bisnis yang boleh adalah akad syarikah. Ya, termasuk akad bisnis yang boleh adalah akad apa? Syarikah. Pelajaran pertama. Karena Allah menyebutkan aku adalah ketiga dari 2 orangnya syarikat, dan Allah tidak menafikan perserikatan di situ. Maka boleh, hukum asalnya boleh. Pelajaran pertama. Pelajaran kedua, ya. Bisnis yang dibangun dengan akad syarikah
bisnis yang dibangun dengan akad syarikah dan sama-sama amanah akan diberikan berkah oleh Allah. Akan diberikan apa? Berkah oleh Allah. Ya. Diberikan kebaikan dan keberkahan. Ya, amanah. Ya. Yang ketiga, diharamkan khianat dalam akad syarikah. Diharamkan apa? Khianat dalam akad syarikah. Ya, dan orang yang khianat maka tidak berkah hartanya. Khianat dalam kerjasama bisnis, hartanya tidak berkah. Ya, karena Allah menyampaikan, faidha khana kharajtu min bainihima. Kalau sudah ada yang khianat, sudah saya keluar, kata Allah. Saya sudah nggak memberkahi, nggak memberikan kebaikan. Maksudnya bukan kepada dua-duanya. Kalau korban jelas Allah tidak mungkin menghukum korban. Wis korban mau dihukum. Tapi ya pelaku di sini yang khianat. Khianat ya sudah Allah meninggalkan, maka tidak diberikan keberkahan. Baik. Kemudian hadis berikutnya. Hadis berikutnya Wan Sa'id dari Sa'id Al-Makhzumi radhiyallahu ta'ala anhu bahwasanya dia karena syarikat Nabi, dia adalah syarikahnya Nabi. Ya, partner bisnisnya Nabi. Dia adalah partner bisnisnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam qabla nikah, sebelum Nabi diutus menjadi Rasul. Baca yaumul fath, kemudian tibalah hari penaklukan. Faqala, kemudian dia berkata, marhaban, selamat datang di akhi, wahai saudaraku, wasyariki dan partner bisnisku. Rawahu Ahmad, hadis riwayat Ahmad, wa Abu Dawud, wa Ibnu Majah. Baik. Hadis berikutnya 757. Qala wa an Sa'ib Al-Makhzumi, dari Sa'ib Al-Makhzumi. Ya, radhiyallahu ta'ala anhu. Ya. Annahu kana, bahwasanya beliau dulu syarikan Nabi, partner bisnis dalam akad syarikahnya Nabi. Ya. Partner bisnis dalam akad syarikahnya Nabi. Jadi Nabi itu pernah dulu sebelum jadi Nabi kan pedagang kan, orang Makkah kan dagang kabeh kan. Ya. Maka Nabi pernah berakad kerjasama dengan sahabat Sa'id bin Makhzum ini, Sa'id Al-Makhzum ini. Ya. Qabla al-bi'tsah, sebelum menjadi Nabi. Ya. Qabla al-bi'tsah, sebelum menjadi Nabi. Maka akad syarikah ini sebenarnya akad yang sudah diketahui sejak zaman jahiliyah sebelum Islam. Faja'a yaumal fathi, kemudian Nabi datang, kemudian Faja'a datang. Siapa yang datang? Sa'ib, sahabat tadi. Sa'ib datang yaumal fathi, pada hari Fatu Mekah. Fatu Mekah berarti pada hari di mana kaum muslimin memenangkan kota Mekah dan menetap dan menguasai kota Mekah. Itu hari Fatu Mekah. Pada hari Fatu Mekah sahabat Sa'ib. Nah, Sa'ib ini orang Mekah, Makhzumi kan orang Mekah. Maka datang kepada Nabi pas Fatu Mekah, maka disambut oleh Nabi. Marhaban bi akhi, selamat datang saudaraku, wa syariki, dan partner bisnisku, ya, dalam syarikah. Rawahu Ahmad, hadis riwayat Ahmad, wa Abu Dawud, dan Abu Dawud, Ibnu Majah, dan Ibnu Majah. Baik. Maka di sini memberikan beberapa pelajaran atau memberikan pelajaran. Apa pelajarannya? Yang pertama, akad syarikah ini ya sudah ada sebelum Islam. Ya, akad syarikah ini sudah ada sebelum Islam. Ya. Dan diperbolehkan oleh Islam setelahnya. Iya. Baik. Kemudian saya kasih tambahan ya. Saya kasih tambahan lain ya di luar hadis, tapi ini saya rasa cukup penting. Ya. Di antara ya faedah kedua berarti ya. Di antara syarat dalam akad syarikah. Ya. Yang pertama, pembagian mencakup keuntungan dan kerugian.
pembagian mencakup keuntungan dan kerugian. Ini syarat pertama. Dalam artian gimana Ustaz? Misalkan gambarannya adalah ya, misalkan agen misalkan, agen kerjasama ambil Andre misalkan, kerjasama dalam satu bisnis. Taruhlah bisnisnya untung. Kalau ada untungnya, maka bagi dua. Ya, taruhlah misalkan kerjasama, ya, dalam 1 tahun untung. Tahun kedua mulai rugi sampai diutang. Hajat pailit ini, utangnya pailit misalnya. Tahun kedua ya, akhirnya apa? Rugi sampai apa? Utang. Maka utangnya juga ditanggung berdua. Maka dalam syarikah yang dibagi bukan cuma untung. Maka kalau misalkan Andre agen seorang pelaku usaha, Andre dia punya modal, ya kan kita kerjasama, tak nanam modal nang awakmu, ya. Nek untung kayak aku, nek rugi aku gak melo-melo. Ini nggak boleh. Ini nggak boleh. Kalau sudah akad syarikah, rugi, untung bagi berdua. Tidak boleh apa? Hanya satu pihak yang rugi, nggak boleh. Ini syarat pertama. Syarat yang kedua sekarang. Keuntungan dibagi berlandaskan prosentase. Atau keuntungan dan kerugian. Ya, keuntungan dan kerugian. Keuntungan dan kerugian dibagi berlandaskan prosentase. Jadi pakai persen. Ya, jadi apa? Pakai persen. Ya. Maka nggak boleh, misalkan akad bagi hasil kok ditentukan dengan nominal. Akad bagi hasil kok ditentukan dengan nominal. Misalkan agen ambil Andri kerjasama. Ya. Kemudian Andri menetapkan, ya, untuk bagi hasilnya setiap bulannya saya dapat 1 juta. Sudah menentukan di awal dapat 1 juta, maka ini nggak boleh. Kenapa? Kurang mesti untungnya sakmono. Yang pertama. Kalau misalkan untungnya lebih, kalau Andri sudah menetapkan nilai, bisa jadi yang untung agen. Misalkan untungnya 5 juta, akhirnya Andri cuma dapat 1 juta, petang juta nih, kan akhirnya lebu agen. Bisa jadi untungnya nggak sampai 1 juta, atau mungkin nggak nyampe 2 juta, sehingga nggak 50. Misalkan apa? Keuntungannya cuma 1.500.000. Yang untung siapa di sini? Kalau kondisi ini, yang untung Andri dapat 1 juta, agennya cuma dapat 500. Maka pembagian hasil dibagi sesuai dengan apa? Prosentase. Jadi berapapun hasilnya, ya, nilai pembagian maka ini prosentasenya tidak berubah. Misalkan disepakati di awal, misalkan saya dapat 30%-nya, kamu 70%, silakan. Atau saya dapat 50%, kamu 50%, silakan. Saya dapat 40%, kamu 60%, silakan. Maka 1 juta dibagi segi persentase, 5 juta bagi persentase, ya, supaya apa? Adil. Nah, kalau baginya seperti tadi nggak pakai persentase, nggak adil, ya. Baik. Jadi itu 2 syarat yang penting yang perlu kita ketahui. Baik, sekarang hadis berikutnya. Wa an Abdullah bin Mas'ud, dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, qala, beliau berkata, "Ishtaraktu, aku bekerja sama bisnis, ana aku wa Ammarun dan Ammar, wa Sa'dun dan Sa'ad, bima nusibu yawma Badrin." Pada nusibu ini apa? Yang kita dapatkan di dalam benda yang atau di dalam harta yang kita dapatkan. Di dalam harta yang kita dapatkan pada hari perang Badar. Hadis rawahun Nasa'i, hadis riwayat Nasa'i. Baik. Hadis berikutnya 758. Qala wa an Abdullah bin Mas'ud, dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, qala, beliau mengatakan, ishtaraktu, saya berserikat, gitu ya. Atau saya bekerja sama. Ana, saya, wa Ammar dan Ammar, wa Sa'ad dan Sa'ad. Ada 3 orang nih. Kerjasama dalam apa? Fima, di dalam harta nusibu yang kita dapatkan yauma Badr. Jadi ini kondisinya.
Ini kata perang. Perang itu kan pasti kita nanti kalau menang kan dapat harta kan. Terus taruhlah 3 orang ini, ada sahabat Abdullah bin Mas'ud, ada sahabat Ammar, ada sahabat Sa'ad, ya. Sa'ad bin Abi Waqqas ya. Ngobrol, kene kok ini menang ya. Ini menang. Harta kita kumpulkan, olehmu piro, olehku piro, kita kumpulkan jadi satu, terus dibagi roto. Wis oleh sembarang, pokoknya olehmu piro, kita bagi rata. Nah, ini dalam kasus fikih disebut dengan syarikatul abdan. Ya, syarikatul abdan namanya. Akad syarikah ya. Tapi apa istilahnya itu ya? Akad syarikah yang mana semuanya itu bermodalkan keahlian dirinya. Bermodalkan keahlian. Misalkan tadi perang, terus dapat untung. Contoh yang lain misalkan, saya kasih gambaran lebih mudah ya. Misalkan saya buka bengkel las. Maka saya misalkan ngundang ngajak Barul sang las. Kemudian kita akadnya ini syarikah. Akadnya apa syarikah. Jadi saya sama Barul ngomong gini, Rul, kamu ngelas nenggonanku ya. Kamu ngelas di tempat saya. Dan kita akadnya syarikah. Berarti gimana? Berarti setiap bulan kita dapat untung berapa? Ya kita bagi hasil. Nek rugi, awakmu ya gak oleh apa-apa, aku ya gak oleh apa-apa. Kalau untung, kamu dapat, saya dapat. Kita sama-sama tukang las. Jadi di sini kalau akad syarikah itu kayak apa? Syarikatul abdan itu nggak ono jeragan, nggak ono pegawai, karena nggak dibayari. Kalau pegawai kan nggak peduli bosnya untung atau rugi, yang penting kok bayar ya kan gitu. Kalau syarikah pakai akad syarikah, kalau rugi melok rugi, untung ya ikut untung, kalau untungnya banyak ya ikut untung banyak gitu. Ini syarikatul abdan. Jadi beberapa orang bekerja sama dengan keahlian tertentu, nanti hasilnya dapat berapa maka dibagi hasil. Nah ini terjadi al-hadits rawahu Nasa'i, hadis diriwayatkan oleh Imam Nasa'i. Taib. Maka hadis ini memberikan satu faedah atau memberikan satu masalah fikih. Apa itu? Hadis ini membahas tentang syarikatul abdan atau syarikah abdan. Yang tadi syarikah abdan, yaitu apa? Kerjasama bagi hasil dengan mengandalkan keahlian. Ya, keahlian dari orang yang berserikat tadi. Dan semuanya mengandalkan keahlian. Ya, ini syarikatul abdan. Tip, apa hukumnya? Apa hukumnya? Boleh nggak syarikat semacam ini? Pendapat pertama mengatakan boleh. Boleh. Landasannya apa? Landasannya hadis ini. Karena ada 3 sahabat tadi. Abdullah bin Mas'ud, Ammar bin Yasir, Sa'ad bin Abi Waqqas, syarikatul abdan. Kan nggak satu ngasih modal, nggak satu kerja kan? Tapi apa? Semuanya punya keahlian, ayo kita kerja bareng, dapatnya dibagi hasil. Ya. Maka ini diperbolehkan menurut pendapat pertama. Menurut apa? Pendapat pertama. Ya. Namun dengan syarat apa? Keahliannya sama. Misalkan tadi, podo tukang lasi, buka bengkel les, podo tukang lasi. Ya. Ya, sebagian ulama mempersyaratkan keahliannya apa? Sama. Kalau keahliannya beda nggak boleh. Ya, misalkan aku tukang las, misalkan Barul bakul chicken, misalkan. Terus gini ngomong, Rul, kamu kan dodol chicken, saya tukang las. Pendapatan kita selama 1 bulan kita jadikan 1, terus dibagi loro. Nggak boleh. Tidak boleh. Ya, ini pendapat pertama. Kenapa? Alasannya apa? Landasannya hadis ini. Pendapat kedua, pendapatnya Imam Syafi'i. Beliau mengatakan nggak boleh. Syarikatul abdan apa? Nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Kita bertanya, Imam Syafi'i, kenapa nggak boleh syarikatul abdan? Kata beliau, syarikatul abdan ini tingkat ghorornya tinggi. Kita sudah belajar tentang masalah ghoror. Dalam bisnis, dalam jual beli atau dalam akad muamalah,
Gharar hukum asalnya gharar itu nggak boleh. Kecuali kalau gharornya ringan, gharornya sangat kecil. Tapi ini gharornya tinggi. Syarikatul abdan gharornya tinggi. Kok bisa gharornya tinggi? Saya kasih gambaran misalkan. Misalkan tadi saya sama Bahrul sama-sama ngelas di bengkel yang sama. Terus kita kerja sama. Kalau misalkan untungnya hari itu 10 juta. Cuma Bahrul rada males misalkan. Ya ngelas siji tinggal ngopi dulu ya, ngopinya sak jam. Ngelas mana? Saya ngelas banyak, ngelas terus. Nggak istirahat. Kan harusnya untung kan saya kan, untung besaran saya kan harusnya. Tapi ketika datang pembagian hasil, hasilnya sama. Nyambut gawe ini beda lah, iki wis. Kata Imam Syafi'i gorone gede, syarikatul abdan karo gede. Gorone besar. Makanya kata Imam Syafi'i nggak boleh. Duh, hadis ini gimana? Imam Syafi'i nolak hadis enggak? Kata Imam Syafi'i, hadisnya dhaif. Hadisnya apa? Dhaif. Ya makanya disebutkan di sini. Ya. Hadis ini diriwayatkan dari jalan Abu Ubaidah dari ayahnya yaitu Abdullah bin Mas'ud. Sedangkan Abu Ubaidah tidak pernah mendengar hadis dari ayahnya. Tidak meriwayatkan hadis. Maka hadisnya ini terputus sebenarnya. Mursal, hadis mursal. Jadi seorang tabi'in ya. Kemudian bukan mursal, munqati. Ini kayak hadisnya tabi'in saja. Ucapannya tabi'in bukan seorang sahabat. Kenapa? Karena Abu Ubaidah ini nggak pernah meriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud. Hadisnya dhaif. Kata Imam Syafi'i hadis dhaif. Nggak bisa kita amalkan. Sedangkan kaidah umum mengatakan tidak boleh apa? Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam an bai'il gharar. Nabi melarang dari jual beli atau akad yang ada unsur gharornya. Ya, makanya nggak boleh. Kalau saya pribadi lebih selamat tidak melakukan syarikatul abdan. Ya, alasan pertama Imam Syafi'i mengatakan gharornya besar. Yang kedua, alasan kedua Imam Syafi'i mengatakan dan untuk menjawab hadis kata Imam Syafi'i dhaif. Alasan kedua, kalau misalkan modelnya syarikatul abdan, ya, misalkan yang satu misalkan ya, kalau memang butuh orang untuk membantu dia, maka di sini dia bisa pakai akad ijarah, sewa jasa, apa namanya? Apa? Iya, jadi karyawan. Di situ malah nggak ada gharar kalau karyawan. Akadnya jelas karyawan. Iya, dibayari, akadnya jelas. Dan kita punya hak untuk ngatur-ngatur karena karyawan kan jam kerjamu. Kalau tadi kan saya sudah sampaikan, kalau akad syarikah ini gak jeragan, gak karyawan, podo-podo jeragani. Lah jeragan ya kalau ngelarang jeragan, aku kate ngopi kate apa? Aku nyantai sih kopi. Lho kok gak untung akeh, gak apa-apa gak untung akeh. Podo ditanggung rugine, podo awake dhewe rugi bareng. Lah saya nggak mau, ya emoh aku masa saya rugi, emoh saya ahli yang kerja. Yang kono gak ngereken wis babakan rugi, aku nggak mau rugi. Nah, maka kan terus saya kerja ngoyo, untungnya bagi kan kayak ini. Makanya Mas Syafi'i melarang. Tapi ini akad syarikah. Tapi rong hadis insyaallah, telung hadis ya, 3 hadis. Insyaallah sampai sini. Berikutnya hadis-hadis yang berhubungan dengan wakalah, perwakilan. Wallahu taala alam. Wa sallallahu wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu taala alam. Bertanya, kayak mulai jenis berwakalah bangun chicken.